Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat ya buat teman-teman yang udah masuk atau udah sampai ke materi 6C ini. 6B kemarin melelahkan ya teman-teman ya. Dipaksa kerja rodi. Ya, buat teman-teman yang masih lulus bersyarat, silakan diperhatikan yang untuk biar bisa lanjut ke babak selanjutnya, silahkan dilengkapin ya persyaratannya. Adapun syarat dan ketentuan yang ditetapkan di materi 6B itu bukan ngada-ngada. Ya, bukan ngada-ngada. Itu tuh benar-benar yang sudah kami kerjakan selama ini. Kenapa disampaikan ke teman-teman? Ya karena kami sudah merasakan hasilnya. Bahwa dengan cara riset keyword seperti itu, ngebloknya kami tuh jadi lebih terasa gitu loh, lebih terasa hasilnya, lebih terasa manfaatnya, kayak gitu. Lebih kan seneng ya kalau kita bikin tulisan ternyata banyak yang baca, bisa sampai ke orang lebih banyak, padahal nggak kita share ke medsos, nggak kita ikutin blog walking, tapi ada yang baca gitu. Bahkan mungkin sampai ada yang PM, ada yang japri gitu, ada yang kirim email tanya-tanya terkait tulisan kita. Itu kan seneng ya, alhamdulillah gitu, bermanfaat gitu tulisannya. Nah itu kenapa riset keyword dibagikan ke teman-teman gitu. Kenapa harus syaratnya kayak gitu sih Mbak? Ya emang seperti itu yang kami dapat dari guru sebelumnya. Itu juga yang kami sampaikan ke teman-teman gitu. Biar ilmunya tuh gak mandek di kami. Jadi kami bagikan juga. Nanti kalau teman-teman udah merasakan hasilnya, mau dibagikan ke teman-temannya yang lain, silakan, monggo banget gitu. Nah sekarang mungkin buat teman-teman yang mungkin masih bener-bener newbie, bener-bener masih belum, aku tuh agak kepikiran buat jadi blogger profesional kok Mbak, masih pengen suka-suka aja ngeblognya, ya nggak apa-apa beneran. Seperti yang saya sampaikan di materi SEO ya, belajar SEO itu bukan cuma buat jadi blogger pro gitu, tapi biar manfaat yang kita berikan lewat tulisan itu lebih terasa, lebih menjangkau orang lain lebih banyak gitu. Itu aja yang jadi tujuan gitu. Begitu juga dengan riset keyword. Kita pengennya nulis artikel yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Itu niatnya seperti itu. Kalau misalnya merasa tapi ribet Mbak, harus cari KD, harus cari volume gitu. Ya udah, skip dulu yang KD sama volume. Itu kan kemarin tugas ya. Setelah tugas nggak harus kok teman-teman ngerjain tulisan harus cari KD sama volumenya dulu. Sesuai kebutuhan teman-teman aja. Kalau dirasa nggak butuh, ya udah nggak usah dilakuin. Tapi setidaknya cek result dan all in detail resultnya. Kalau buat blogger pemula, saran saya sih maksimal result 3 juta. 1-3 juta, itu aja udah banyak gitu. Kalau bisa di bawah 1 juta. All in detailnya makin kecil hasilnya makin bagus. Itu artinya saingannya makin dikit gitu. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan teman-teman. Tapi kalau kemarin karena tugas, ya kerjakanlah sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Dibaca baik-baik instruksinya. Jangan asal-asalan ngerjainnya gitu kan. Kita kan jadinya akhirnya ini sebenarnya kita yang kurang oke jelasinnya atau gimana gitu kan. Jadi bertanya-tanya juga gitu loh. Terus darurat membaca itu juga bukan kaitannya sama blogger profesional aja ya. Saya kan kalau ngasih contoh biasanya nanti nih kalau misalnya ini tuh job gitu, pasti teman-teman udah diminta revisi sama klien gitu kalau tugasnya kayak gini. Ya kan? Tapi kalaupun enggak berkaitan sama job, kalaupun enggak berkaitan sama keprofesionalisme, kita ini blogger. Lihat deh ke sisi bahwa kita ini blogger, kita ini bikin tulisan yang nantinya akan dibaca sama orang lain, yang berarti kita sebelum nulis itu kan pasti baca dulu kan, baca referensi itu. Apa jadinya kalau kita darurat membaca? Jangan-jangan dari referensi yang kita baca kita tulis salah gitu, kita kembangkan dengan salah, itu kan bahaya. That's why blogger itu nggak boleh darurat membaca.
orang-orang yang berkecimpung di dunia penulis, mau itu blogger, mau itu content writer, mau itu penulis novel, nggak boleh darurat membaca. Jadi hayu deh ya, kalau ada instruksi dibaca baik-baik yang diminta apa gitu. Kalau masih kurang jelas tanya, ayo grupnya itu dibikin, WhatsApp grup itu dibikin buat ngobrol, buat diskusi. Yang jawab tuh misalnya bukan cuma saya, bukan cuma para coach tamu, tapi saling jawab teman-teman, saling peduli satu sama lain. Kalau ada temennya yang tanya, terus kitanya tahu, ya dikasih jawabannya, dibantuin gitu. Itu gunanya WhatsApp group, itu gunanya saling bergandengan sampai nanti ke ujung kelas gitu, ke ujung coaching gitu ya. Jadi mulai hari ini tolong gak usah ada yang japri-japri. Kalau mau tanya sesuatu silakan tanya di grup. Kenapa sih mbak? Saya tuh mumet gitu baca grup rame. Ya yuk dong, gimana caranya biar gak mumet? Misalnya diekspor chat dulu, lalu dicatat gitu, dipahamin gitu kan. Mbak Nimas loh yang udah jadi coach tamu itu loh, kemarin itu riset keyword masih dicatat loh sama beliau. Oh teman-teman gimana? Gak sambat loh, waduh rame ya grupnya mumet. Gak sambat, padahal beliau coach tamu loh. Masih nyempetin baca grup, masih nyempetin nyatet materi yang disampaikan sama Mbak Zakia Wida. Teman-teman gimana? Pusing dikit langsung japri. Bukannya kita gak mau balas japrian ya, saya sendiri ya, grup itu ada ratusan. Kalau ada yang japri seringnya gak kebaca. Kalaupun kebaca mungkin telat, bahkan kadang ada yang telat tuh sampai sebulan itu ada saya baca. Karena apa ya? Karena kelibas sama grup-grup saya. Grup saya juga grupnya rame-rame gitu. Jadi kalau misal mau tanya sesuatu, mau tanya apa di grup aja. Kenapa? Karena yang jawab gak cuma saya. Misal nih saya gak jawab, terus nanti japri Mbak Hamim, japri Mbak Zakia Wida, japri Pak Sugianto, kan capek kan malah tanya satu-satu gitu lah. Kalau di grup kan udah tanya sekali, yang jawab banyak. Jadi tolong ya pergunakan WhatsApp grupnya baik-baik. Ini kalau di kelas lain ya, japri di kick, beneran ada tuh kelas yang kayak gitu. Kalau ada yang japri coachnya kick gitu, ada yang seperti itu. Untung di sini enggak toh. Nah, mau dibikin kayak gitu po. Kalau yang suka japri di kick. Oke deh, enggak ya. Saya enggak sekejam itu. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke materi 6C. Masih soal cari keyword ya. Masih soal cari riset keyword. Jadi kalau ditanya apakah riset keyword harus selalu semengerikan yang kemarin mbak? Enggak. Itu salah satunya aja. Mau dipakai atau enggak ya monggo. Yang penting udah kita kasih tahu caranya gimana. Nah sekarang yang berikutnya adalah cara riset keyword dengan menggunakan trending atau keyword yang sedang viral untuk nulis artikel berdasarkan yang bisa disesuaikan dengan niche blog kita. Nanti bisa dibaca ya di Blogspedia, udah lama sih artikelnya, udah tahun 2021 tahun lalu ya. Ini untuk materi Blogspedia coaching ini kayaknya. Coaching 2 ini. Jadi sekarang ada lagi di sini. Oke, jadi intinya trending keyword itu adalah artikel yang sedang viral saat ini gitu. Nah, artikel yang viral itu sebaiknya kalau dibikin artikel ya maksimal dari 4 jam itu viral udah tayang artikelnya. Biar kita tetap dapat hawa-hawa keviralannya gitu. Karena kan nggak semua sesuatu yang viral itu bertahan sampai berhari-hari ya. Misalnya kayak Eril kemarin karena memang duka cita gitu ya, dan memang tragedi banget ya emang sampai lama gitu. Tapi kan nggak sesuatu yang viral itu bisa sampai berhari-hari kayak gitu. Ada yang viralnya cuma beberapa jam gitu. Makanya lebih baik kalau bikin nulis artikel trending itu ya udah maksimal 4 jam itu artikel udah tayang gitu. Selambat-lambatnya 12 jam. Tapi kalau misal nggak ada waktu atau nulisnya masih lama gitu ya maksimal 20 jam. Tapi kalau udah ganti hari kadang udah nggak relate. Itulah kalau menulis artikel yang berdasarkan trending keyword harus cepat. Hari ini jam sekarang riset maksimal 4 sampai 24 jam kemudian harus udah tayang
gitu. Caranya gimana untuk membuat artikel berdasarkan trending keyword? Yang pertama, teman-teman bisa install aplikasi trend ranking. Saya sendiri pernah install, habis itu saya pakai sebentar, tapi karena nggak terlalu berfungsi buat saya, jadi saya uninstall lagi. Tapi kalau teman-teman yang kerjanya lebih banyak pakai handphone, mungkin ini bermanfaat gitu. Jadi di situ tuh sudah ada keyword-keyword yang viral di Google dan YouTube ya. Jadi nggak harus buka Google Trend dan YouTube Trend, kita udah bisa cek dari aplikasi tersebut. Yang kedua, teman-teman bisa buka, kalau yang nggak mau install ya, nggak mau install aplikasi trend ranking, bisa pakai Google Trend, YouTube Trend, Twitter Trending, atau sekarang yang lagi hits adalah TikTok Trending ya. TikTok ini juga sekarang bisa jadi bahan tulisan gitu, jadi bisa dipakai. Lalu yang berikutnya adalah temukan, setelah tadi ya, setelah riset, temukan satu trending keyword yang bisa kita bahas disesuaikan dengan niche blog kita. Misalnya nih, pada saat peristiwa Ariel terjadi ya, Emeril Khan kemarin meninggal atau diberitakan tenggelam gitu. Kita bisa nulis tentang biodata Ariel, biodata ayah Emeril Khan, biodata ibu Emeril Khan, biodata adik Emeril Khan, biodata kekasih Emeril Khan, kayak gitu. Jadi nggak harus selalu bahas berita tenggelamnya atau berita meninggalnya, tapi bahas hal-hal yang berkaitan gitu. Atau misalnya teman-teman niche-nya parenting, bisa bikin artikel tentang tips pengasuhan Ridwan Kamil membesarkan Emeril Khan, kayak gitu. Bisa juga nulis tentang mengatasi kondisi tenggelam atau menyelamatkan orang tenggelam berdasarkan kisah Emeril Khan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus bahasnya tentang peristiwa meninggalnya, peristiwa tenggelamnya, tapi dikaitkan dengan hal-hal lainnya. Misalnya nih, saya waktu dikasih tugas ini sama Coach Alex, itu saya yang lagi trending saat itu adalah Gary Iskak. Saat itu Gary Iskak diberitakan sakit kanker hati. Nah, yang saya tulis ini, kenali gejala kanker hati, penyakit yang diidap Gary Iskak. Obrolin Gary Iskaknya nggak banyak-banyak, tapi saya lebih mensoroti tentang kanker hatinya. Jadi teman-teman bisa cek nanti ya di artikelnya, diklik aja, dibaca, mungkin bisa dapat inspirasi gitu. Lalu yang berikutnya adalah setelah keywordnya udah dapet, ya udah dikembangkan jadi artikel seperti biasa, pakai kaidah SEO on page ya. Kalau Coach Alex bilang sih artikel-artikel macam ini minimal 1000 kata. Tapi kayaknya 800 kata aja udah pada ngos-ngosan ya. Jadi kita tetap targetnya tetap 800 kata aja minimal. Cuma disarankan itu 1000 kata. Kayak gitu aja, gampang kan ya, nggak serumit kemarin. Keyword yang kemarin harus cari KD, volume, dan lain-lain ya. Ini kayak gini. Insya Allah lebih simpel, lebih mudah dipraktekkan. Jadi teman-teman bisa coba. Sekarang kita akan coba ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa cari di trends.google.com. Ini ya alamatnya ya, trends.google.com. Terus jangan lupa di sini ini kalau teman-teman di sini ya belum Indonesia, diganti Indonesia dulu. Karena ini beda negara pasti beda trendingnya ya. Habis itu turun ke bawah, cari di bagian recently trending. Nih, recently trending, lalu kita bisa klik more trending searches. Nah, ini karena masih pagi, jadi baru 2 yang tayang, baru 2 kata kunci yang tayang, yang naik daun gitu, Seventeen sama Arthur Irawan. Siapa ini? Nah, kalau misalnya teman-teman nulisnya bisanya pagi kayak gini, kok baru 2, sementara aku nggak ngerti, atau 2 kata kunci ini nggak aku banget gitu, bisa teman-teman cari di yang hari sebelumnya gitu ya. Nih, ya misalnya ini Robin Unsus sakit apa gitu, kita cari referensinya, dia sakit apa, kita bahas sakitnya itu, bisa kayak gitu. Kalau misalnya yang naik daun adalah orang-orang nama-nama profil tokoh kayak gini, kita bisa bikin biodatanya, bikin, kalau ini karena menikah ya berarti cerita menikahnya, tips menikah ala Adinda Azani misalnya,
cara, atau mungkin bisa dilihat dari fashionnya gitu. Jadi bisa dikembangkan lebih banyak nih. Ada cerebral palsy ya, kita bisa kasih info tentang apa itu cerebral palsy, bagaimana mengatasinya, bagaimana menyembuhkannya, kayak gitu kan. Ini kalau dari trends.google.com ya. Kita juga bisa cari dari youtube.com. Di youtube.com kita cari di bagian explore, lalu kita pilih trending. Nah, enaknya kalau di pakai YouTube itu adalah trendingnya nggak secepat Google ya. Biasanya 4 hari aja nih masih bisa bertahan gitu. Tergantung masih banyak yang nonton ya dia akan stay di situ. Ya, ini teman-teman bisa pilih salah satu video untuk jadi acuan atau referensi untuk artikelnya. Seringnya sih musik ya biasanya ya yang jadi trending. Nih ya. Atau bisa juga dari Twitter. Ya, jadi bisa dari Google Trends, Trending, Twitter. Di bagian sini ya nih, Trends ini samping sini, Trending ini kita bisa klik. Nah, Twitter itu paling banyak berita kalau nggak K-pop, kalau nggak Korea itu politik. Nah, itu bisa jadi teman-teman kalau yang suka nulis politik gitu, atau sinetron itu juga banyak gitu. Ini kayak Arya Salokade ini kan. Wah, Masya Allah, perjuangkan bisyarah Nabi. Syariah yang utama, Masya Allah. Teguh dakwahkan Islam, Masya Allah. Nah, bisa nih ya dipakai. Nah, ini yang sukanya Korea nih. Nah, we are proud of you, Hechan. Bisa dibikin ya, jadi dari trending. Nah, silakan dipilih atau bisa dari TikTok. Kalau TikTok ini kalau di website soalnya nggak kelihatan trendingnya. Jadi teman-teman tinggal lihat hashtag yang lagi populer aja, dilihat di FYP-nya, dicek di FYP-nya, terus yang paling sering muncul di FYP itu hashtag apa, nah itu yang ditulis. Misalnya lagi rame ranah 3 warna, mungkin bisa nulis tentang ranah 3 warna dari novelnya mungkin yang udah baca, atau mungkin filmnya yang mau tayang nanti tanggal 30 Juni gitu. Siapa yang mau nonton sama saya? Ya gitu ya. Jadi itu gampang banget, yang insya Allah materi yang ini ya gampang. Jadi bagaimana menulis artikel berdasarkan keyword viral tadi ya, bisa pakai Google Trend, bisa pakai YouTube, bisa pakai Twitter atau TikTok. Silahkan dipilih salah satu keywordnya. Jangan lupa di screenshot ya, biar misalnya pas teman-teman store itu saya bacanya udah nggak trending gitu, jadi saya tahu trendingnya tanggal sekian gitu. Jadi silahkan di screenshot yang diambil trendingnya tanggal berapa gitu. Itu aja. Jangan lupa tetap kaidah SEO on page-nya dijalankan ya. Kaidah SEO on page-nya tetap dijalankan. Dijalankannya sampai kapan sih Mbak? Pusing banget. Ya sampai Blogspedia Coaching-nya berakhir. Habis Blogspedia Coaching berakhir mau dipakai SEO on page-nya atau enggak terserah teman-teman. Kembali ke kebutuhan teman-teman gitu. Blogspedia Coaching ini kan cuma buat ajang pelatihan, buat melatih, buat membiasakan. Kalau nanti selesai Blogspedia Coaching kok merasa ada manfaatnya, dilanjutkan ya monggo, enggak ya monggo, sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi kalau ditanya menulis pakai SEO on page sampai kapan, ya sampai Blogspedia Coaching berakhir. Kalau udah angkat tangan ya monggo, bisa undur diri. Kayak gitu aja. Tapi kalau yang mau terus bertahan sampai akhir ya tetap dipakai sampai akhir. Gitu aja ya. Untuk materi hari ini simpel kan, nggak seribet kemarin. Silahkan ya dipraktekkan. Kalau misalnya ada kebingungan, ada pusing, ada yang mau ditanyakan bagaimananya, bisa nanti kita diskusikan nanti malam jam 7:30. Yang mau setor pertanyaan bisa ya di kolom komentar Google Classroom-nya. Gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan darurat membaca ya, jangan ya. Instruksinya dibaca benar-benar. Oh iya, itu terus soal kalau misal tugasnya itu adalah menulis artikel, ya link blog postnya tetap dikasihkan meskipun ditulis di instruksinya nggak ada. Itu yang namanya kalau tugasnya artikel, nulis artikel ya tetap di attach di Google Classroom ya, karena setor di WAG itu kan buat memudahkan teman-teman
untuk block walking. Sementara untuk yang di Google Classroom itu memudahkan saya untuk ngecek gitu ya. Kalau nggak ada link artikel yang disematkan terus biye saya ngeceknya gitu. Karena kadang saya nggak buka web WhatsApp kalau pas lagi kerja gitu, pas lagi biar fokus saya nggak buka WhatsApp gitu. Jadi ya tetap kalaupun nggak ada tulisan disuruh nyematin linknya itu ya kalau tugasnya ada nulis artikel ya tolong disematkan di Google Classroom-nya gitu je. Oke. Udah itu aja artikelnya materinya hari ini soal trending keyword. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa nanti malam ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.